untuk ikan reef fish gitu. Jadi kaya banget laut Indonesia. Kalau disuruh rekomendasi benar-benar bingung, tapi kalau aku seringnya ke Indonesia Timur. Ya. Bedanya apa sih sensasinya tadi nggak pakai alat dengan pakai alat untuk perbedaannya mungkin? Kalau pakai alat kita bergantung sama alat. Jadi kalau scuba diving harus ngecek alatnya terus aman atau enggak, dan ada beberapa ini kan peraturan gitu kalau pakai alat. Kalau nggak pakai alat ya kita cuma dealing sama paru-paru kita aja dan kemampuan kita nahan nafas. Jadi nggak ribet naik turunnya gitu. Kerja sama Pak Kevin seperti apa mungkin nih? Pertama kali kolaborasi sama Pak Kevin atau udah pernah sebelumnya? Ini pertama kali kolaborasi sama Kevin. Seneng banget sih karena kita seumuran, jadi juga kalau ngomong nyambung banget. Cuma beda olahraga aja, dia kan badminton, aku laut gitu. Jadi ya seneng aja aku bisa kasih dia titik-titik di mana yang bagus-bagus. Dia biasanya kalau WhatsApp aku malah bukan kerjaan, kita WhatsApp kerjaan di grup. Kalau WhatsApp aku, Bril, mancing di sini oke gak? Kamu ada kenalan kapten buat ini mancing gak? Jadi malah gitu. Tadi kelewat Kak, itu tuh lagi berapa lama untuk mempersiapkan ini semua akhirnya dari sebuah perusahaan gitu? Hampir setahun setengah lah ya, setahun setengah, karena perizinannya kan diurusin juga, ngurusin perizinannya, terus juga ngedatengin kapalnya kan dari luar negeri, ya nyampenya lama, jadi kita pesan hari ini baru nyampe 3 bulan gitu, terus ngurusin perizinan, ngurusin nanti mau ditaruh di mana dan segala macam, itu lumayan panjang sih prosesnya, jadi 1 tahun setengah baru kita akhirnya bisa launching. Jadi tarifnya sendiri seperti apa sih, mungkin boleh dibisikin nggak sih kisaran misalnya berapa gitu, misalnya dari sini ke Nyewanya? Iya. Sangat affordable kok gitu. Kita bahkan ada paket-paket dan banyak promo-promo menarik untuk yacht itu. Jadi jangan karena namanya yacht jadi kayak aduh mahal nyewanya, enggak. Itu kapal yacht kita satu yang di Jakarta aja, satu yacht itu bisa 15 orang. Itu mungkin kalau seharian bisa kayak ya mungkin 10 sampai 12 juta, belum kalau promo gitu. Satu orang bisa kalau isinya 15 kan bisa patungan kan. Terus kalau kapal yang kecil juga kita di range-nya di 7 sampai 8 juta dan isinya juga bisa sampai 6 orang. Jadi sebenarnya nggak begitu mahal gitu. Tapi ini sebetulnya bisnis yang menjanjikan sekali nggak sih untuk kedepannya, apalagi dengan Indonesia potensinya ya Kak? Dengan potensi Indonesia dan di mana tugas saya sebagai CMO untuk bangun awareness soal kapal yacht ini harusnya sih menjanjikan, tapi kan bisnis itu sangat fluktuatif ya, kita nggak tahu kapan untung kapan rugi tergantung dengan situasi, jadi ya doain aja. Ya, support dari Omara sendiri seperti apa, kan beliau juga hadir di sini di grand launching. Dia wawancara kamu. Dia apa? Gimana support dari Omara sendiri, Lili? Support dari Omara, lihat tuh dia ngerekam-rekamin saya setiap detik. Jadi dia orangnya sangat supportnya aja. Dia orangnya suportif banget, benar-benar suportif. Kerjaan disupport, apapun semua mimpi aku disupport sama dia, bahkan sesuatu hal yang aku anggap kayaknya nggak bisa deh, tapi disupport. Hari ini tuh mamanya ulang tahun, tapi dia bagi waktu karena pengen datang ke acara launching Salaya ini karena dia tahu persiapannya kan lumayan hektik gitu ya. Terus ya udah support, ngerekamin aku, foto-fotoin aku, jadi very very supportive boyfriend. Kalau kenalnya sendiri sejak kapan sih, benar nggak sih, tahun 2011 pas traveling itu, tahun 2011? Apa? Kenal sama enggak, kita kenal itu 2012 benar, 2010. Jadi masih kecil sih kenalnya. Karena dia temennya temen aku, dia temennya Iqbal, Kiki gitu-gitu kan. Terus sering ketemu, nggak sering sih, cuma pernah ketemu, pernah kenal. Habis itu lost contact karena dia juga ke Amerika. Dan syuting bareng 2022 kan, Budi Pekerti gitu. Gitu. Tapi pada saat pertama kenal emang waktu itu belum ada kayak feel apapun. Masih kecil, dia masih SMP. Berarti officialnya kapan?